Ya, saya melanjutkan Pak BK. Ini tim yang kemarin turun, sebagian tim yang turun ke Malang, bertemu langsung dengan korban, bertemu langsung dengan berbagai pihak, termasuk juga aparat Brimob, Zipur, dan lain sebagainya. Ya, ini temuan-temuan awal ya, dan ini masih bisa berkembang. Yang pertama adalah bahwa berdasarkan keterangan dan informasi mendalam, ditemukan informasi terkait prakondisi dan rencana pengamanan. Jadi memang salah satu fokus Komnas HAM melihat berbagai kekerasan, jumlah korban yang begitu besar, kami memang melihat bagaimana rencana pengamanan dan prakondisi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pertandingan tersebut berjalan dengan aman dan nyaman bagi supporter dan lain sebagainya. Nah, kami mendapatkan banyak informasi, banyak data sangat mendalam terkait ini. Jadi dokumen-dokumen juga kami dapatkan semuanya terkait rencana pengamanan dan prakondisi. Nah, prakondisi ini juga kami dapatkan dari berbagai pihak keterangannya. Jadi tidak satu pihak, berbagai pihak, kepolisian, teman-teman Aremania, supporter dan lain sebagainya, ini kami dapatkan cukup mendalam dan lengkap. Yang kedua, bahwa sekitar 14 sampai 20 menit pasca peluit panjang tanda pertandingan selesai dibunyikan, kondisi di Stadion Kanjuruhan Malang masih terkendali. Ya, pemain Arema kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Aremania. Jadi memang ini ada tradisi begitu, yang berada di Stadion Kanjuruhan Malang. Selanjutnya pada saat pemain Arema menuju ruang ganti, sejumlah Aremania menghampiri pemain dan memeluk pemain dengan tujuan untuk memberikan semangat. Jadi kalau kita lihat dengan detail, kami mendalami ini video dan keterangan berbagai pihak, termasuk juga pihak-pihak yang terekam ada di dalam stadion, ya, baik supporter, pemain, steward, itu kami uji dengan video yang kami dapatkan, yang itu masih ada metadatanya, jadi bukan video yang tersebar di sosial media. Itu kita nilai bahwa 14 sampai 20 menit pasca peluit ditiupkan, itu suasananya sebenarnya terkendali. Detail kami melihatnya, dan memang ada supporter yang masuk ke lapangan, tapi itu untuk memberikan semangat. Itu yang kami lihat. Angka ini jadi penting bagi kami untuk mengukur sebenarnya kapan gas air mata juga keluar dan sebagainya, yang itu menurut kami menjadi pemicu utama kepanikan para supporter yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban meninggal dan korban luka-luka. Jadi standing kami tetap di situ. Ya, jadi teman-teman Arema itu datang menghampiri pemain, memeluk pemain, saling menangis, terutama pemain asli Malang yang besar, lahir di Malang, besar di klub binaan Arema, sampai masuk ke Arema. Wah, itu kan pada menangis, terus dipeluk, dikasih semangat, ayo ini salam satu jiwa nih, jangan menyerah lagi. Nah, itu terkonfirmasi itu. Terkonfirmasi, kami dapatkan informasinya demikian. Yang nomor 3, bahwa berdasarkan video, informasi, dan keterangan yang diterima oleh Komnas HAM RI, ditemukan bahwa kondisi pintu tribun terbuka. Meskipun yang dibuka adalah pintu kecil, termasuk pintu tribun 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ini yang memang membuat hiruk-pikuk di awal. Jadi banyak di sosial media mengatakan bahwa pintunya tertutup. Kalau pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal, dan kami konfirmasi firm ya dari berbagai video, termasuk video yang tersebar di media yang dikasih caption bahwa pintunya tertutup, padahal itu pintunya terbuka. Ya, padahal itu pintunya terbuka. Ya, pintu kecil, cuman memang harus lihat dengan serius gitu. Nah, kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak BK. Kalau semalam kita bilang itu salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu-pintu ini terbuka. Termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 terbuka tapi kecil.
memang itu keluar masuknya begitu, sehingga memang di titik itulah sumbatan orang nggak bisa bergerak, ya, terus karena memang matanya pedas, sesak napas dan sebagainya, akhirnya banyak menimbulkan jatuh korban. Yang berikutnya adalah bahwa penembakan gas air mata, ya, penembakan gas air mata pertama kali ditembakkan ke arah Tribun Selatan sekitar pukul 22.08.59 WIB. Dan tim sedang mendalami titik krusial yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Hal ini yang memicu kepanikan penonton dan muncul dinamika di lapangan menjadi ricuh. Jadi ini yang tadi berdasarkan video kunci, video eksklusif, ya, dan beberapa keterangan dari saksi, ya, yang selamat begitu, walaupun sempat ada juga yang pingsan di titik itu. Dan kita sandingin dengan video yang kami punya. Nah, kami sedang menghitung karena ada satu yang sangat krusial yang sepanjang pengetahuan kami ini belum terpublikasi. Dan video ini memang video yang diproduksi oleh yang meninggal. Jadi video tersebut direkam oleh salah satu korban yang meninggal. Jadi memang video ini sangat krusial. Dia bisa merekam dari sejak di tribun sampai di titik pintu itu, dan merekam banyak hal. Dan dia sendiri bagian dari yang meninggal. Dan ini memang tribun yang banyak dibicarakan pintunya tertutup, itu terbuka. Oke. Temuan yang krusial lagi, bahwa Kapolres Malang sempat mengajukan permintaan perubahan jadwal pertandingan yang semula memang jam 8 malam menjadi jam setengah 4 sore, ya, namun ada penolakan dari PT LIB sehingga jadwal pertandingan dilaksanakan sesuai jadwal semula, yaitu pukul 20 jam 8 malam. Nah, ini komunikasi terkait perubahan jadwal, permintaan perubahan jadwal, terus penetapan kembali jadwal dan sebagainya, baik keterangan maupun dokumen-dokumennya maupun bukti-bukti yang lain kami dapatkan, sehingga kami cukup dalam soal ini. Ya, kami tahu apa yang terjadi, termasuk juga kenapa kok itu tidak bisa dirubah, walaupun salah satu alasan kepingin merubahnya adalah soal keamanan. Nah, itu poin itu mendalam, nanti kami akan buat di laporan akhir. Yang berikutnya adalah bahwa kapasitas resmi Stadion Kanjuruhan Malang adalah 38.054 penonton, sehingga Kapolres, ya, di saat seperti ini komunikasi tidak bisa berubah dan sebagainya, memang membuat surat kepada PT LIB, ya, yang itu meminta supaya, dan kepada Panpel itu meminta supaya tiket itu dikurangi. Itu kami juga dapat cukup lengkap komunikasinya, termasuk dokumen resminya, termasuk apa konteksnya kok itu sampai dimunculkan angka diminta supaya dikurangi, padahal di saat yang sama tiket sudah dicetak 43.000, ya, sudah dipesan 42.516 tiket. Jadi di saat itu sudah ada permintaan penurunan, tapi yaitu kondisinya karena sudah dicetak 43.000, sudah dipesan 42.516 tiket. Terus yang berikutnya adalah ditemukan penggunaan gas air mata dan mendapatkan informasi mengenai karakter gas air mata dan senjata yang digunakan. Jadi kami memang, karena ini karakter dan mandatnya Komnas HAM, soal kekerasan, soal kematian dan sebagainya, ini juga menjadi salah satu fokus kami. Jadi
di samping soal rempam, rencana pengamanan, prakondisi, termasuk juga penggunaan senjata, karena ini terkait erat dengan kekerasan, jumlah korban dan sebagainya. Nah, kami memang mendalami ini dan kami mendapatkan gas air mata tersebut, informasi terkait gas air mata tersebut, termasuk juga sejumlah karakter senjata yang digunakan. Jadi kami melihat langsung senjatanya, bahkan kami memegang langsung senjatanya, kami menghitung juga senjatanya dan sebagainya. Kami cukup lengkap soal ini. Nah, termasuk di sini misalnya yang melakukan penembakan terhadap menggunakan gas air mata adalah Brimob dan Samapta atau Sabara. Ya, Brimob tapi juga Sabara juga melakukan penembakan gas air mata. Nah, itu temuan-temuannya untuk sementara ini sebenarnya cukup detail gitu, cuman karena banyak media yang kepingin tahu update-nya. Padahal minggu depan itu kami berencana meluncing laporan laporan akhir. Tapi karena banyak yang tanya kepada kami, saya, Pak BK dan teman-teman yang lain memutuskan ya udahlah kita preskon update ini. Dan semua ini cukup detail. Ini hampir semua. Ini salah satu bagian yang dokumen-dokumen ini kami dapatkan. Ini enggak yang ini sengaja saya balik. Ini sebagian dari dokumen yang kami dapatkan, terutama soal rencana pengamanan, soal komunikasi, bagaimana penyelenggaraan, termasuk juga postur dari tata kelola penyelenggaraan itu terkait jam, terkait pasukan, terkait stadion, terkait korban dan sebagainya ada di sini. Belum lagi dokumen-dokumen video yang juga kami dapatkan cukup lengkap. Foto, video, termasuk video-video yang tadi kami sebutkan, video yang orisinil. Jadi kami untuk mengecek dan mengukur tembakan di menit keberapa, di titik berapa, diarahkan ke mana, mengakibatkan apa, kami berdasarkan metadata video yang kami punya. Jadi videonya harus punya metadata. Nah, ini salah satu yang juga penting. Ini postur, ini 38.000, ini postur Stadion Kanjuruhan. Jadi ini resmi, ya, ini angka resmi 38.000 sekian itu, ini resmi. Terus ukuran pintu dan sebagainya juga ada di sini. Ya, yang ini yang juga kami dalami. Ya, soal tiket yang begitu banyak, padahal ini resmi. Gitu. Angkanya 38.000 itu, ini angka resmi stadion sana. Tapi kenapa kok ada penyetakan tiket melebihi dari kapasitas kapasitas stadion, karena itu salah satu yang mengakibatkan situasi ini banyak mengalami jatuh korban. Kami mengagendakan, ya langsung aja dulu ya. Kami mengagendakan itu juga melakukan permintaan keterangan terhadap Direktur PT LIP, Direktur Utama Indosiar, ya sebagai broadcasternya, terus ahli hukum olahraga dan PSSI. Kami rencanakan besok. Kami berharap semua pihak yang kami rencanakan untuk permintaan keterangan besok bisa bekerja sama dengan kami untuk membuat terangnya peristiwa. Apa yang kami lakukan dalam konteks hari ini, ya, untuk korban dan untuk perbaikan sepak bola kita, sehingga tidak boleh lagi ada korban-korban berikutnya. Ini soal tata kelola sepak bola, soal tata kelola keamanan, dan soal pelindungan hak asasi manusia.